Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Pak Soleh Wahyudi dalam materi inventarisasi sarana dan prasarana kantor untuk mata pelajaran OTK Sarkas kelas 12 OTKP. Pada materi kali ini, inventarisasi sarana dan prasarana kantor, kita akan dibagi menjadi dua pertemuan. Ya, pertemuan yang pertama kita akan membahas konsep inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Sedangkan pada pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan kedua nanti, kita akan bahas tentang langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Ini untuk pertemuan pertama ini, kita akan bahas tentang konsep inventarisasi itu ada apa aja. Oke. Yang pertama adalah tentang pengertian dari konsep atau inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Secara etimologi atau secara bahasa, inventaris itu diambil dari bahasa Latin yaitu inventarium, yang maknanya adalah daftar barang-barang dan bahan. Ingat ya, inventaris secara bahasa atau secara etimologi diambil dari kata inventarium, itu merupakan bahasa Latin yang bermakna daftar barang-barang dan bahan. Secara terminologi atau istilah, inventarisasi sarana prasarana kantor adalah catatan atau pendaftaran barang-barang kantor secara tertib sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku. Intinya pada pencatatan atau pendaftaran barang itu yang perlu kita ingat. Nah, ini secara pengertian. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan konsep inventarisasi yang kedua, yaitu tentang tujuan inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Apa saja yang menjadi tujuan dari inventarisasi sarana dan prasarana kantor itu? Yaitu poin yang pertama, agar tertib administrasi. Jadi mewujudkan tertib administrasi sarana dan prasarana dalam instansi perkantoran. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menghemat keuangan, karena dengan menghemat keuangan kantor dalam hal sistem pengadaan, pemeliharaan, serta penghapusan sarana dan prasarana perkantoran. Karena dengan adanya inventarisasi ini dalam pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana kantor itu, kita akan terdeteksi dengan baik sehingga akan lebih efisien dan ekonomis dari segi keuangannya. Yang ketiga yaitu pedoman aset kantor, yaitu sebagai pedoman dalam menghitung kekayaan. Aset itu kekayaannya suatu perusahaan atau kantor dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang keempat yaitu pengawasan dan pengendalian aset, yakni memudahkan dalam mengawasi serta mengendalikan bagi seorang manajer atau direksi dalam mengendalikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor tersebut. Itulah yang menjadi tujuan dari inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Ini kita ke materi berikutnya, yaitu manfaat dari inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Tidak jauh dari tujuan, manfaatnya juga. Yang pertama adalah memberikan kemudahan dalam penyediaan data dan informasi sarana prasarana kantor. Jadi dengan adanya pembukuan atau pencatatan inventarisasi sarana dan prasarana kantor ini memudahkan kita dalam memperoleh data atau informasi untuk penyediaan sarana prasarana kantor. Manfaat yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam pengadaan dan penyaluran barang. Kalau tadi penyediaan datanya,
Nah, sekarang bagaimana pengadaan dan penyaluran barang itu? Itu saja, ini diperoleh dari data yang pertama ya. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah sebagai dasar untuk menetapkan penghapusan barang. Nah, dengan data inventaris tadi, inventarisasi sarana dan prasarana tadi, kita akan mengetahui mana barang-barang yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak layak untuk perusahaan. Nah, maka dibutuhkan keputusan atau penghapusan barang. Sumber datanya itu dari inventarisasi sarana prasarana. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Sebagai cara untuk memudahkan pengawasan pengendalian barang, sarana dan prasarana dalam perkantoran. Itu kita sudah bahas dari konsep ini dengan pengertian, tujuan, dan manfaat. Materi selanjutnya adalah jenis inventarisasi. Jenis inventarisasi itu ada dua. Yang pertama adalah inventarisasi barang habis pakai. Barang habis pakai itu apa? Yaitu barang yang habis digunakan dalam satu periode buku atau 1 tahun pembukuan. Nah, contoh barang-barang habis pakai itu ada map, ada pensil, ada lain-lain. Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua adalah inventarisasi barang tidak habis pakai. Apa contohnya? Bisa lihat di dalam gambarnya. Oke, jenis inventarisasi, jadi ada dua pembukuan dan inventarisasi. Oke, kita lanjutkan tentang pengadministrasian barang inventarisasi sarana prasarana. Yang pertama yang harus kita buat adalah buku induk barang inventaris. Apa itu buku induk barang inventaris? Yaitu buku tempat mencatat semua barang inventaris. Barang inventaris itu ada apa? Ada dua, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Contohnya buku induk barang inventaris itu seperti ini. Jadi ada 13 kolom. Yang kolom pertama berisi nomor urut, kolom kedua tanggal pembuatan, kalau kita menerima ya tanggal penerimaan, nah itu. Kalau kita mengeluarkan ya tanggal pengiriman. Nah, yang ketiga kode barang. Nah, setiap barang itu akan kita buatkan kodenya sesuai dengan golongan barangnya. Yang keempat nama barang, yang kelima keterangan barang, merek dan ukuran, keenam jumlah barangnya, nomor 7 nama satuannya, unit, buah atau lainnya gitu ya. Dan ke-8 tahun pembuatan, 9 asal barang, dari perusahaan atau dari mana kita mendapatkan barang tersebut. Kemudian yang ke-10, kolom ke-10 tentang kelengkapan dokumen dan tanggal penyerahan barang. Dan nomor 11, kolom ke-11 itu keadaan barang, 12 harga barang, dan kolom terakhir yang ke-13 adalah tentang keterangan ya. Kemudian kita ke administrasi barang inventaris yang kedua, yaitu buku golongan barang. Apa buku golongan barang itu? Yaitu buku pembantu tempat mencatat barang inventaris menurut golongan yang telah ditentukan. Contohnya seperti ini. Buku golongan barang inventaris hampir sama isinya ya, ada 12 kolom, nomor urut buku induk, kode barang, nama barang, keterangan barang, merek, ukuran dan nomor, jumlah, nama satuan, tahun pembukuan, keadaan barang, harga, lokasi, dan keterangan. Nah, buku golongan barang ini kita golongkan dengan jenis barang yang akan kita inventarisir ya. Sedangkan pengadministrasian barang yang ketiga yaitu buku catatan barang non inventaris. Apa buku catatan barang non inventaris?
yaitu buku pembantu tempat mencatat semua barang non-inventaris suatu kantor. Ingat, apa yang termasuk kategori dalam barang non-inventaris? Karena yang kita inventarisasi adalah buku tentang barang-barang yang habis pakai dan tidak habis pakai, maka barang yang tidak dalam kategori itulah nanti masuk ke dalam buku non-inventaris suatu kantor. Nah, ini contoh pembukuannya bersama ya, cuma ada 13 kolom. Nomor urut, nama barang, nomor kartu stok, keterangan barang, merek, ukuran, dan nomor jumlah, nama satuan, tahun pembuatan, asal barang, kelengkapan dokumen dan tanggal penyerahan barang, keadaan barang, harga, satuan dan jumlah, dan keterangan. Nah, itulah pencatatan pembukuan pengadaan barang inventaris kantor. Nah, ini materi kita tentang konsep inventarisasi sarana prasarana kantor. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan nanti yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Demikian pada pertemuan ini, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.